Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Wahyu Purbosantoso, SEMM, CFRM, CPOD. Saya Sandi Fitjili Andika. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang perekonomian Indonesia di tahun 2021. Pada tahun 2021, di April 2021, berdasarkan data Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada triwulan 1 tahun 2021 masih berada dalam fase pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19. Namun demikian, berbagai indikator makroekonomi menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Presentase ini mengulas secara komprehensif kondisi PDB, nilai kurs rupiah, inflasi IHK, serta peran lembaga-lembaga penentu kebijakan ekonomi nasional. Kondisi PDB triwulan 1 tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2021 tercatat sebesar min 0,74% YoY. Angka ini menunjukkan bahwa ekonomi masih mengalami kontraksi, tetapi jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang mencapai min 2,07% YoY. Perbaikan ini mencerminkan efektivitas berbagai kebijakan stimulus pemerintah dan mulai bergulirnya aktivitas ekonomi di tengah adaptasi terhadap protokol kesehatan. Bisa dilihat komponen PDB yang tumbuh positif, yaitu melalui ekspor, tumbuh 6,74%, didorong permintaan global yang pulih. Kemudian impor, tumbuh 5,27%, mencerminkan peningkatan aktivitas produksi. Kemudian konsumsi pemerintah tumbuh 2,96% akibat belanja negara yang meningkat. Kondisi nilai kurs rupiah per April 2021. Pada tanggal 9 April 2021, nilai tukar rupiah berada pada level 14.530 per dolar AS. Kondisi ini relatif stabil, mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap fundamental perekonomian Indonesia. Stabilitas ini didukung oleh imbal hasil surat berharga negara atau SBN yang menarik serta aliran masuk modal asing yang signifikan. Faktor pendukung stabilitas rupiah. Ada indeks dolar 92,06. Pelemahan dolar AS secara global mendukung penguatan mata uang emerging market termasuk rupiah. Yield US Treasury 10 tahun 1,19%. Selisih imbal hasil yang menarik membuat SBN Indonesia kompetitif. Capital inflow. Total aliran masuk modal asing mencapai lebih dari 6,49 triliun melalui saham dan SBN. Kebijakan BI, intervensi pasar valuta asing, dan operasi moneter Bank Indonesia turut menjaga stabilitas. Pada April 2021, inflasi indeks harga konsumen IHK April 2021 tercatat sangat rendah dan terkendali, dengan realisasi 1,37% YoY, jauh di bawah target Bank Indonesia sebesar 3%, kurang lebih 1%. Kondisi ini mencerminkan terjaganya stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah tekanan pandemi. Ada beberapa komponen inflasi pada April 2021, yaitu inflasi inti sekitar 0,14%. Naik dipengaruhi kenaikan harga emas dunia dan peningkatan permintaan masyarakat menjelang Ramadan. Inflasi inti mencerminkan tekanan permintaan yang mulai membaik. Administrasi price 0,11%, dipengaruhi kenaikan harga rokok dan bahan bakar minyak.
yang disesuaikan pemerintah. Komponen ini dikendalikan melalui kebijakan harga pemerintah. Kemudian ada volatile food 0,15%. Tetap rendah berkat deflasi komoditas hortikultura dan panen beras yang melimpah. Pasokan pangan yang cukup menjaga stabilitas harga bahan pokok. Implikasi inflasi rendah. Inflasi yang rendah dan terkendali memberikan beberapa keuntungan bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga konsumsi dapat bertahan. Kemudian Bank Indonesia memiliki ruang untuk mempertahankan suku bunga rendah guna mendukung pemulihan. Biaya usaha relatif stabil, ekspektasi inflasi masyarakat tetap tercoring, kemudian mendukung program bantuan sosial pemerintah karena nilai real bantuan tidak tergerus inflasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi. Yang pertama, jelas pemerintah pusat. Kemudian Bank Indonesia, OJK, BPS, Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, dan DPR RI. Dampak penguatan dan pelemahan nilai kurs terhadap EDB. Nilai tukar rupiah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja PDB Indonesia. Fluktuasi kurs mempengaruhi biaya impor, daya saing, ekspor, inflasi, dan iklim investasi. Dampak penguatan rupiah terhadap PDB yaitu harga impor lebih murah, inflasi dapat ditekan, investasi meningkat, daya beli naik. Dampak pelemahan rupiah terhadap PDB. Negatifnya yaitu biaya impor meningkat, daya beli menurun, investasi berkurang, dan ekspor lebih kompetitif. Dampak inflasi terhadap PDB triwulan 1 2021. Skenario inflasi rendah dan terkendali. Dengan inflasi April 2021 sebesar 1,37% YoY, kondisi ekonomi mendapat manfaat sebagai berikut, yaitu daya beli terjaga, biaya usaha stabil, dan mendapat kepercayaan investor. Risiko inflasi tinggi terhadap PDB. Jika inflasi meningkat terlalu tinggi, dampak negatif yang terdapat terjadi pada perekonomian, yaitu harga barang dan jasa naik, konsumsi rumah tangga turun, pertumbuhan ekonomi melambat. Kondisi perekonomian makro Indonesia tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi membaik. Kontraksi ekonomi berkurang dari minus 2,07% di tahun 2020 menjadi minus 0,74% triwulan 1 2021, menunjukkan perbaikan yang signifikan. Ekspor meningkat 6,74%. Permintaan global pulih terutama dari Amerika Serikat dan Tiongkok mendorong peningkatan ekspor Indonesia secara signifikan. Stabilitas rupiah terjaga. Nilai tukar di level 14.530 per USD didukung capital inflows asing yang masuk ke pasar saham dan SBN. Inflasi rendah 1,37%. Harga-harga terkendali sehingga daya beli masyarakat tidak mengalami tekanan yang besar selama pemulihan. Stimulus PEN efektif. Program PEN, bantuan sosial, vaksinisasi, dan stimulus fiskal membantu menjaga aktivitas ekonomi masyarakat. Ada beberapa indikator yang belum pulih sepenuhnya, yaitu konsumsi rumah tangga minus 2,23% dan investasi PMTB minus 0,23%. Faktor pendukung pemulihan ada program vaksinasi, bantuan sosial, stimulus fiskal, dan kebijakan moneter akomodatif. Perekonomian Indonesia bergerak maju menuju pemulihan. Kesimpulannya, yaitu perekonomian Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang nyata di tengah pandemi COVID-19. Stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang rendah dan terkendali, peningkatan ekspor, serta berbagai stimulus pemerintah berhasil memperbaiki kondisi ekonomi nasional secara bertahap.
Data PDB membaik signifikan. Kontraksi berkurang dari minus 2,07% menjadi minus 0,74%. Perbaikan hampir 64% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan momentum pemulihan yang kuat. Rupiah stabil. Nilai tukar 14.530 per USD didukung capital inflow asing 6,49 triliun, mencerminkan peningkatnya kepercayaan investor terhadap Indonesia. Inflasi terkendali. Inflasi 1,37% YoY, jauh di bawah target BI 3% atau kurang lebih 1%, menjaga daya beli masyarakat dan memberikan ruang bagi kebijakan ekonomi moneter akomodatif. Ekspor tumbuh 6,74%.